RPL itu ada dua, ya. Jadi ruang lingkup RPL itu ada dua. Ada RPL tipe A dan ada RPL tipe B. Kalau RPL tipe A itu memperoleh ijazah, ya, itu memperoleh ijazah. Kalau ada misalnya yang kedua adalah RPL tipe B, ya. Tapi untuk saat ini kami seluruh 63 perguruan tinggi itu belum diberi kewenangan untuk membuka RPL tipe B. Karena itu sementara disiapkan regulasinya oleh kementerian. Yang ada regulasinya itu baru tipe RPL tipe A. Tetapi contoh daripada RPL untuk tipe B adalah pengakuan kesetaraan jenjang kualifikasi. Tapi dia tidak menghasilkan ijazah. Contoh, di sini syaratnya untuk memperoleh kesetaraan tipe B adalah minimal pendidikan terakhir ada diploma 3. Contoh misalnya, seperti misalnya Pak Arfan misalnya. Jadi Pak Arfan sudah menyatakan kepada saya, kemarin sudah menyampaikan kepada saya sudah lama, dari sejak tahun 2012 sebagai pendamping desa. Ke depan Pak Arfan bisa masuk pada program ini ketika dibuka. Jadi ke depan ini akan bisa masuk sebagai instruktur. Ya, jadi ketika misalnya dibutuhkan oleh sosiologi untuk pendampingan misalnya kegiatan KKN, Bapak bisa ditunjuk sebagai instruktur pendamping. Ya, tetapi harus di-SK-kan oleh rektor dulu. Jadi Bapak akan diundang, ya Pak. Jadi kami sebagai pengelola RPL akan mengundang Pak Arfan untuk ikut program ini. Kemudian kita seleksi, kemudian kita akan lakukan asesmen terhadap pengakuan kesetaraan. Kemudian kita mintakan Pak Rektor untuk mendapatkan surat keputusan rektor, kemudian kita usulkan kepada kementerian. Nah, Bapak akan menjadi tenaga ahli atau namanya pengakuan kesetaraan. Jadi Bapak bisa menjadi narasumber nasional, bisa jadi instruktur yang setara dengan dosen luar biasa pada perguruan tinggi negeri ataupun swasta, itu bisa. Ya, itu bisa digunakan pada model ini. Ya, jadi peluangnya betul-betul memang sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang untuk RPL tipe A, ini adalah khusus untuk orang yang ingin memperoleh ijazah S1. Nah, bagaimana prosesnya? Bapak Ibu akan melakukan permohonan. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah bergabung di grup yang tepat, yang di bawah pimpinan Pak Arfan dan CS, ya, untuk kelompok desa ini. Kemudian dari permohonan itu Bapak Ibu akan melakukan konsultasi. Nah, sekarang konsultasi kita sementara lakukan. Kemudian setelah konsultasi ini, Bapak Ibu itu akan menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio, ya, untuk membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan, keahlian yang relevan. Jadi bukti portofolio ini akan dikirim oleh Bapak. Jadi Bapak Ibu akan mengisi formulir riwayat hidup namanya form 1. Kemudian formulir 02 namanya evaluasi diri. Kemudian dan dilampirkan adalah berkas-berkas dalam bentuk PDF semua. Kemudian itu akan dikirim ke kami sebagai pengelola RPL. Kemudian kita akan melakukan asesmen. Asesmen itu tadi saya bilang 2 yang akan diasesmen. 1 dari bentuk transfer SKS, 1 dari perolehan SKS. Nah, ketika memenuhi syarat, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mendaftar melalui SIAT UNG, kemudian membayar SPP dan mulai kuliah, menyusun KRS dan mulai kuliah. Ingat Bapak Ibu, proses ini sangat terlindungi, ya, sangat terlindungi oleh keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 123 tahun 2017. Artinya memang program ini betul-betul dilakukan secara aman, ya, dalam rangka untuk di belakang harinya. Yang berikut adalah apa saja yang di asesmen. Jadi asesmen itu ada 3. Ada asesmen langsung, ada asesmen tidak langsung, dan ada asesmen tambahan. Asesmen langsung itu biasanya Bapak, Ibu akan diundang. Portofolio sudah dibaca oleh asesor, tapi asesor atau asesornya akan meminta Bapak Ibu untuk menambah informasi. Jadi bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk demonstrasi, atau juga bisa dilakukan dalam bentuk review terhadap hasil-hasil pekerjaan Bapak Ibu sekalian.
Jika ada tambahan-tambahan informasi itu lebih bagus. Nah, itu akan menambah penguatan untuk Bapak mendapatkan pengakuan atas pengalaman Bapak Ibu sekalian. Yang berikut Bapak Ibu, apa saja yang dievaluasi? Nah, ini ya. Yang akan dievaluasi oleh Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu akan mengisi riwayat hidup. Ya. Ini. Oke, saya contohkan contoh riwayat hidup dulu ya. Saya akan perlihatkan contoh riwayat hidup. Boleh Pak. Bisa ya? Oke. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi ini, nama perguruan tinggi apa, ya, prodinya, prodi apa yang dipilih oleh Bapak Ibu, logonya dikosongkan saja biar nanti diisi oleh kami, nggak apa-apa. Yang penting ini ya. Jadi kalau hanya dua di program sekolah desa ini Bapak Ibu ya, yaitu S1 Sosiologi dan S1 AP atau Administrasi Publik. Kemudian Bapak Ibu akan mengisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, pekerjaan. Jadi bla-bla semuanya akan diisi oleh Bapak Ibu. Termasuk misalnya Bapak Ibu lulusan dari mana? Jadi lulusan terakhir saja. Misalnya hanya lulusan SMA atau misalnya putus kuliah. Jadi tulis di situ hanya misalnya kuliahnya tahun berapa. Jadi jangan tahun lulusnya dikosongkan. Ya, sehingga kita tahu bahwa ternyata bahwa yang bersangkutan pernah kuliah. Ya, pernah kuliah pada jurusan apa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ibu, tahun berapa? Jenis pelatihannya di dalam negeri atau luar negeri? Penyelenggaranya siapa? Jangka waktunya berapa hari? Ya, atau berapa bulan? Ini diisi. Ya. Kemudian pernah mengikuti konferensi, seminar, lokakarya atau simposium. Ya. Tahun berapa, jenis judul kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, panitia dan peserta atau pembicaranya siapa. Nah, makanya itu harus ada di kegiatan Bapak Ibu, karena itu untuk menguatkan data Bapak Ibu sekalian. Kemudian piagam penghargaan. Jadi kalau misalnya seperti mungkin ada beberapa yang kemarin ada pensiunan TNI, ya misalnya ada penghargaan dari Presiden, misalnya kesetiaan prajurit atau apa, bisa itu masuk. Jadi tahun berapa, penghargaan dalam bentuk apa, pemberinya siapa, ya Presiden misalnya. Jadi tulis seperti itu. Atau misalnya penghargaan misalnya ayahanda terbaik, ya tahun berapa, bentuk penghargaan apa, kemudian pemberinya siapa. Atau misalnya jadi misalnya pendamping terbaik untuk misalnya pemberdayaan desa, bisa dimasukkan. Ya, siapa yang jadi tuliskan itu. Kemudian ikut organisasi profesi ilmiah, ya ini bisa. Ya, misalnya Bapak Ibu masuk organisasi apa, misalnya tim pendamping desa. Nah, itu dibuktikan dengan SK. Ya. Jadi SK-nya sebagai apa? Sebagai anggota kah? Sebagai istilahnya koordinator kah? Ya, silakan diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini daftar pengalaman kerja. Nanti ini sebentar akan saya kirim ya. Saya kira juga Pak Opan bisa bagi saya sama teman-teman, karena tidak salah Pak Opan sudah masuk di grup ya. Ya, siap. Pak Opan bagi ke teman-teman, tidak apa-apa. Ini ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu tanda tangani. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi semuanya ini, berkas-berkas yang diisi oleh Bapak tadi harus dilampirkan, dibuatkan atau di-scan. Ini juga dibuat dalam PDF. Datanya Bapak juga dibuat dalam PDF. Jadi yang ditulis oleh teman-teman riwayat hidup, pengalaman organisasi, penghargaan, itu di-scan dan dibuat PDF. Ya, dibuat dalam bentuk PDF Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk scan sekarang kan yang sekarang kan sudah mudah ya. Kan hanya ada di aplikasi HP sudah ada kalau tidak salah. Ya. Jadi dia bukan foto ya, bukan foto. Sekali lagi bukan scan foto. PDF. Ya, scan PDF itu ada. Jadi beda foto sama scan PDF Bapak Ibu. Kalau foto dia pasti akan gelap. Kalau dia scan PDF tidak, dia tidak akan gelap. Hampir sama dengan scan ketika kita scan itu yang manual yang dulu-dulunya itu. Ya. Itu adalah formulir 1. Oke. Lanjut ke formulir kedua.
Formulir kedua, saya share lagi. Formulir kedua. Nah, ini misalnya. Nah, ini adalah, bisa dilihat Bapak Ibu? Boleh Pak, boleh. Nah, ini saya sudah isikan di format. Itu universitas sudah. Ini prodi S1 Administrasi Publik. Nah, ini tetap tulis nama calon, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email. Nomor HP usahakan yang aktif. Email harus yang aktif, jangan sampai yang tidak aktif. Karena ketika misalnya kita akan hubungi ya, jadi ketika lewat dari 3 hari tidak ada komunikasi lanjutan, kita anggap mengundurkan diri. Karena kita berburu cepat ini, kita berburu cepat untuk bisa memasukkan Bapak Ibu masuk pada program sekolah desa. Nah, jadi bukti-bukti itu ya seperti tadi, yang seperti di riwayat hidup tadi ya, Bapak Ibu sekalian, ini tinggal saya buat begini. Jadi, ini yang 14, ini jika ada. Jadi kalau misalnya tidak ada, jangan dipaksa, misalnya kayak lembar tugas kerja. Ini hanya ada di perusahaan. Ya, kalau Bapak pernah kerja di perusahaan, ya mintakan lembar tugas atau lembar kerja di perusahaan. Kalau misalnya tidak, ya tidak usah, cuma mungkin catatan pelatihan lokasi tempat kerja, keanggotaan di asosiasi profesi, misalnya pada kelompok tani, kelompok capir, atau apa silakan ya. Referensi keterangan verifikasinya, penghargaan dari industri misalnya, atau penilaian kinerja dari kementerian, kalau tidak salah di pendamping juga ada ya, ada Pak ya? Ada. Kapan ada ya? Ya. Ya. Itu masukkan sebagai bentuk penilaian kinerja. Karena yang akan dinilai oleh yang dinilai oleh asesor adalah sahih, valid. Ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti yang diajukan oleh Bapak Ibu dengan kompetensi mata kuliah yang dinilai oleh asesor berdasarkan bukti yang mendasar penilaian tadi. Itu satu, katanya sahih atau valid. Otentik, dapat dibuktikan bahwa karyanya adalah karya orang itu sendiri, bukan karena dikopi dari orang lain. Yang berikut, terkini, bukti menunjukkan pengetahuan keterampilan kandidat saat itu. Artinya betul-betul memang punya beliau itu tadi. Kemudian cukup memadai. Pak Rustam nanti sebentar bertanya. Nah, saya jelasin dulu pelan-pelan. Mbak angkat tangan terus Pak Utang. Sebentar Pak Utang ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi kan kita sudah mengisi riwayat hidup kan tadi. Nah, contoh misalnya ini pengantar mata kuliah administrasi publik. Nah, ini mungkin misalnya Pak Opan sebagai apa Pak Opan? Tenaga ahli di kabupaten. Oh, tenaga ahli di kabupaten. Ya. Yang ayahanda di sini ada nggak? Tidak ada. Ada ayahanda Pilolianga. Pilolianga. Ayahanda Pilolianga. Ya. Ayahanda sudah berapa lama ayah? Menjadi ayahanda sudah berapa lama kira-kira? Pak Rustam Ake. Oh, Pak Rustam Ake. Mana ya. Pak Rustam Ake? Ayahanda sudah 2 tahun kalau tidak salah ya. Oh, sudah 2 tahun. Tapi sebelum 2 tahun. Sebelum jadi ayahanda itu pernah jadi apa? Di Pak Utang? Jadi pendamping desa. Boleh. Jadi digabungkan pendamping desa dan ayahanda masukkan. Pendamping desa boleh berapa lama? Di Pak Utang? Ya boleh. Berarti 6 tahun kalau begitu ya. 4 tahun dia. 4 tahun. Jadi misalnya contoh begini. Ini mata kuliah pengantar administrasi publik. Ki Ayah kan pernah mengangkat misalnya struktur organisasi Dharma Wanita. Atau misalnya organisasi Dasawisma. Pernah kan Pak Utang? PKK itu Pak, bukan Dasawisma PKK. Ya, tapi siapa yang lantik? Siapa yang lantik itu? Kalau PKK Bupati kalau tidak salah. Oh, PKK Bupati. Iya. Bupati. Nah, yang mana yang dilantik oleh Ayahanda? Dasawisma. Dasawisma. Aparat desa. Aparat desa. Oh, aparat desa. Ada DPSK itu kan Ayah? Ada DPSK? Oh, ada. Ada. Taruna. Oke, atau Karang Taruna. Oke. Nah, administrasi publik itu kan berhubungan dengan tentang tata administrasi publik. Bapak mengadministrasikan misalnya Dasawisma tadi. Kemudian mengadministrasikan misalnya
pendirian Karang Taruna di desa itu yang lantik ayahanda. Ini akan masuk ini. Ini poin 1 nih, CPMK 1, 2, 3 ini masuk semua. Masukkan di sini. Jadi checklist baik, ya, checklist baik. Kemudian nomor dokumen. Jadi dokumen tadi itu, nomor dokumen itu maksudnya adalah nomor urutan dokumen yang diurutkan oleh Bapak. Misalnya urutan dokumen adalah mulai dari sertifikat, kemudian workshop, kemudian SK, atau misalnya Bapak mulai dari SK Bupati dulu, SK sebagai ayahanda, atau misalnya sebagai SK misalnya pendamping desa dulu, berarti oleh kementerian kan? Nah, jadi bikin begitu urutan-urutannya. Jadi yang ditulis di situ hanya misalnya 01, berarti SK kementerian. Isi dokumennya apa? Misalnya, jadi saya contohkan misalnya, tadi saya checklist misalnya ini, ya. Ini langsung saya kasih contoh aja ya. Siap. Nah, kalau kemarin kan Tuhan tidak kasih contoh. Ya. Ya, makanya rezeki hari ini. Alhamdulillah. Ya, soalnya khawatirnya bos-bos di dalam, jangan sampai orang sebosan seulang-ulang yang mutar menjelaskan. Nah, saya juga tidak baik. Nah, yang ini Bapak Ibu tidak usah isi ya. Yang hasil evaluasi ASER tidak usah isi. Tidak usah. Nah, langsung isi misalnya dokumen 001. Nah, nama dokumennya adalah misalnya SK Karang Taruna. Taruna misalnya. Di situ artinya bahwa mengertinya Bapak sudah mengerti tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab dari Karang Taruna. Di sini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup administrasi. Termasuk itu. Oke. CPMK kedua sama ternyata. Sudah di copy aja itu. Kasih ke situ. CPMK ketiga ternyata sama. Copy lagi. Nah, kalau misalnya yang ini misalnya prinsip-prinsip. Nah, taruhlah misalnya ada misalnya kita ini misalnya kita taruh di sini. Prinsip-prinsip tentang administrasi negara. Nah, di ayat utama kan pernah didiklat sebagai apa? Pelatihan. Ya. Jadi misalnya 002 diklat kepala desa. Ya, sertifikat diklat kades. Udah. Toh, sudah apa toh? Sudah. Paham toh? Sekali pokoknya isi. Nah, biar nanti asesor yang menilai. Pokoknya isi ke sana itu. Ini ada 11. Jadi semua kita isi ke sana ini. Nah, ini sebentar akan diberi nilai oleh asesor. Nanti sebentar akan ada nilai. Nah, saya contohkan. Ini misalnya saya ambil berita acara penilaian. Misalnya ini contoh. Ya, contoh. Atur kopi. Bagi Kamarsin itu kopi. Minum sendiri. Serius sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan saya juga adalah asesor, tapi saya pada S2 Pendidikan Ekonomi, ya. Jadi sebentar. Nah, misalnya anggaplah ini mata kuliah pengantar ilmu administrasi tadi. Administrasi, ya. Nah, karena terisi semua itu tadi, ada 2 ternyata dari pengalaman Bapak Ibu, ternyata misalnya hanya dari pengalaman semua. Nah, itu saya kasih skor 3,30. Dan nilai 3 ini akan kami input ke data PDPT Dikti. Sehingga begitu Bapak Ibu keluar sarjana, mata kuliah ini yang tidak Bapak Ibu kuliahkan akan muncul sebagai transkrip nilai. Jadi tetap sama seperti yang reguler, tapi dia tidak dikuliahkan. Jadi kalau ada nilai begini, berarti ini tidak perlu dikuliahkan. Kalau ada yang belum dinilai yang seperti ini, berarti Bapak harus kuliah lagi mata kuliah yang ini. Oke. Oke, bisa paham? Siap, mantap. Ya. Jadi berapa yang akan di itu? Nah, sebenarnya sangat tergantung kepada asesor untuk menilainya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi gampang toh? Gampang sekali. Semua lulus semua ini. Nah, semua itu berarti berkas harus kasih banyak. Jadi jangan sampai berkas tidak ada. Ya,
Baru HP harus standby kalau semua asesmen. Karena kadang-kadang asesmen mau telepon, Pak, ini bukti Bapak masih kurang. Coba Bapak cerita dulu gimana. Nah, tujuan dia mewawancara Bapak itu adalah untuk menambah data Bapak. Bukan memarah-marahi Bapak. Begitu nanti. Ya. Oke, saya kira cukup. Ya. Oke, mantap. Nah, ini terakhir ya, terakhir. Jadi yang akan dipertemukan itu dua. Ini adalah transfer SKS, ini adalah perolehan SKS. Ini dari misalnya ketika Bapak misalnya diploma 1, diploma 2, diploma 3 atau putus kuliah, ini mau pakai ini. Kalau misalnya tidak ada ini, cuma ini saja yang akan mengakui Bapak Ibu sekalian di perolehan ini. Jadi mulai SK, keterampilan apa dulu SK, sertifikat, penghargaan, kegiatan, dokumentasi, video, boleh. Yang berhubungan dengan pendampingan Bapak, masukkan. Oke? Saya kira sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak.